Pro Education Proses. Halo teman-teman, Kenalin aku Alifa. kenalin aku Nay. Kali ini kita bakal masuk ke segmen baru di podcast kali ini, yaitu segmen talk show. Di mana segmen ini kita bakal ngomong-ngomong santai sama adik kelas kita tentang kurikulum Merdeka. Sebelumnya, apa kabar kalian? Cukup gak baik Kak. Cukup gak baik. Ada apa nih kira-kira? Ini ada tugas Tugas. Emang tugasnya bikin pusing ya? banget. Sebelumnya, boleh dong perkenalkan diri kalian sama kelasnya? Oh ya, halo semuanya, nama aku Nadia Hoirunisa dari kelas 10 DKV 2. Dan ini Aku Dini Amalia Putri dari kelas 10 DKV 2. Oke. Kan tadi kalian ngeluh nih kabarnya lagi nggak baik karena tugas. Nah, ngomong-ngomong tugas, kita ini kan di generasinya beda generasi ya. Kurikulum kita juga beda. Aku kurikulum 2013, sedangkan kalian kurikulum Merdeka. Boleh nggak sih dijelasin apa yang kalian tahu tentang kurikulum Merdeka? kurikulum Merdeka itu kurikulum banyak presentasi. Wow, singkatnya kayak gitu ya? Ya, intinya kayak gitu. Tapi kurikulum Merdeka ini kalau menurut aku sih lumayan menguntungkan juga buat siswa-siswi yang notabene akademisnya mungkin kayak dari segi pengetahuan tuh kurang ngerti atau gimana. Oke. Nah, ini kan dapat poin lagi lebih tuh ya dari nilai keaktifan mereka tuh jadi poin lebih buat mereka. Jadi bisa nambah-nambah nilai dari poin-poin ngejawab atau bertanya kayak gitu. Oke. Kalau kurikulum Merdeka tuh plusnya gitu. Tapi yang aku tahu kurikulum Merdeka ini kayak kurikulum yang menerapkan sistem gimana kayak kuliah sih kalau kata aku mah. Jadi mungkin murid yang ngejar guru gitu apa gimana? Karena kan kuliah ini identiknya dikenal sama orang-orang yang murid yang ngejar ke dosen, bukan dosen yang nyari-nyari nilai ke murid gitu, yang nagih-nagih. Apa Kalau gimana? sekarang tuh nggak kayak gitu juga, cuman kayak lebih guru ngasih tema ini, nanti kita bikin project, di mana project itu tuh kayak modul pembelajaran gitu loh. Nah kayak gitu. Oke. Kayak lebih nyari ke bukan presentasi, apa sih namanya? Mungkin Percaya diri. Ya nilai itu juga mungkin ya. Mungkin bedanya kalau di kurikulum 2013 yang aku rasain kayak nilai kita tuh dihitung dari ujian gitu, dari ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas. Nah, mungkin di kurikulum Merdeka ini kayak hal-hal kecil yang dilakuin di kelas tuh dihitung juga sebagai nilai tambahan gitu. Iya kan, benar banget. Nilai sikap, terus tugas sehari-harinya lengkap atau enggak, itu tuh jadi pertimbangan buat kedepannya kayak gitu. Oke, jadi di kurikulum 13 ini kan 2013 aku nggak ada project-projectan yang kayak kamu kayak gitu. Nah, boleh nggak sih dijelasin yang selama ini kamu rasain deh ngerjain project-project tuh gimana? Pusing nggak sih? Pusing ya? Pusing banget sih. Pakai banget gitu ya? Ya pusing banget itu, bingung buat manage waktu, terus kita juga punya waktu istirahat yang cukup. Ya paling kalau udah nyampe rumah ya istirahat gitu, jadi kebanyakan waktunya tuh habis di sekolah gitu kan. Nah kalau misalnya buat ngerjain project-project kayak gitu tuh, kalau menurut aku gimana ya, siswa-siswi itu lebih mudah buat berkreasi gitu, jadinya nggak terlalu terpaku sama satu hal kayak oh ini ngerjain ujian, kamu cukup kerjain ini sampai nanti kalau misalnya ada yang salah atau benar dinilai kayak gitu. Kalau itu tuh kayak kreativitas juga dinilai dan lain sebagainya tuh dinilai gitu. Tapi untuk project-projectnya sendiri cukup susahnya tuh buat ngatur anggota-anggotanya, kalau misalnya jadi koordinator atau gimana buat ngatur anggota-anggotanya, terus kerjasamanya bagaimana gitu kan. Walaupun itu dinilai per individu, tapi kalau misalnya ada anggota yang istilahnya tuh kayak kalau misalnya gerbong kereta nih, terus gerbongnya tuh ada yang ngaret satu gitu, yang ada yang rusak susah satu, ya, bakalan pokoknya. susah banget dengan dikat aja Di-cut sekalian. aja, wah, di-cut off ya, main Ya, cut off mendingan aja. cut off aja daripada nyusahin kayak gitu kan. Kayak Berarti gitu. gak jauh beda ya sama kita, kayak mungkin kalau kita tuh project itu project kecil kayak mata pelajaran agama misalkan dikasih kelompok ya nggak jauh beda lah gitu. Cuman mungkin bedanya kalian ini kebagiannya project yang besar gitu, yang Ya, nentuin betul. nilai akhir kalian gitu ya. Bahkan PAS juga kita tuh kayak bikin project gitu ya. Bahkan TTS aja kemarin yang gitu bikin project, pusingnya masya Allah tabarakallah. Satu minggu nih ya, satu minggu tuh kayak full project gitu kan, di kelas tuh mana ribut, mana susah diajakin, mana yang lain tuh kayak ditanya ini ada yang punya saran atau ini gimana ya,
bingung kayak gitu Jadi kan. kayak pengennya tuh berserah diri aja gitu ya. Ya udahlah, saya pasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kayak gitu. Selesai gak tuh proyeknya kalau Alhamdulillah pasrah? selesai sih. Alhamdulillah. Itu kan sempat ditampilin di pendopo juga. Mungkin ada beberapa kakak kelas dari istilahnya kakak kelas yang lihat gitu. Ya walaupun ada yang nggak terlalu maksimal sih kayak gitu. Tapi seenggaknya mereka udah bisa buat diajak koordinasi atau kerjasama dengan baik kayak gitu kan ya. Berarti kayak lebih banyak kerja kelompoknya gitu ya? Ya banget, bener setuju. Bahkan setiap pelajaran nih ya, pelajaran itu ada 12 12 mata pelajaran 12. dan itu semuanya ada kelompoknya. Beda-beda orang. Beda-beda. Sampai aku tuh bingung, kelompok aku tuh siapa aja ya kayak gitu loh. Iya. Pernah ketuker gak kelompoknya? Pernah ya? Pernah. Kamu bahasa Indonesia? Iya, aku bahasa Indonesia. Anggota nih ada. Aduh. Terus gimana perasaan anggota yang ke bawahnya? Untung nggak peka sih. Jadi kayaknya dia nggak peduli juga deh, udah pasrah juga mau masuk kelompok mana Iya, kayaknya. dia udah dapet kelompok baru, jadi ya udah kita nggak ngomong gitu. Kamu cut off juga. Iya. Oke, ngomong-ngomong PTS nih kan kalian tuh ujian akhiran tuh ngerjain satu project dan pasti di SMP tuh ngalamin kan kayak PTS pertengahan semester, kenaikan kelas. Ngerasain nggak sih perbedaannya? Maksudnya mungkin better PTS atau better bikin project besar gitu? Gimana ya? Perbedaannya gede banget gak sih? Lumayan gede banget sih. Kultur shock nggak? Jujur Enggak sih. Wow. Kalau untuk aku sendiri enggak. Karena buat presentasi kayak gitu aku udah sering nemu juga di SMP kayak gitu. Terus ditambah lagi ya aku banyak sering ke depan kayak gitu kan. Emang siswa aktif ya kebetulan. Kepaksa. Oh. Kalau Tadinya kamu gimana? nilai. Kalau aku sedikit culture shock sih. Emang waktu SMP juga terbiasa presentasi tapi kayak yang beda aja gitu. Ribet gak sih? Iya, Kayak lebih ribet gitu. Tapi kalau menurut aku sih lebih enakan bikin project besar kayak gitu dibandingkan PTS gitu. Kenapa tuh? Soalnya kalau PTS kita cukup baca buku, membuka, menghafal atau memahami. Belum tentu itu tuh kita inget pas lagi PTS-nya kayak gitu. Apalagi banyak siswa yang sistemnya tuh kebut semalam gitu. Nah, kan sih? SKS itu contohnya adalah aku. Saya juga. Nice info. Nice info. Wah, ternyata ada samaan ya kakak kelas nih. Jangan kayak gitu sih harusnya. Harusnya jangan gitu, tapi Males. malas. Oh ya, kan kita tuh pelajaran kita tuh emang ada bedanya juga kan. Kayak aku waktu kelas 10 ada mata pelajaran namanya DDSR, DPK, DKK sama tinjauan seni. DKK waktu kelas 10. Nah, di kamu ada nggak? Apa tuh? Aku Tuh, nggak nggak tahu Nggak kan? tahu. Kalau di aku tuh ya apa sih namanya DPK ya? Ya DPK, jadi kayak dasar-dasar tentang Itu tuh DKV. belajar apa aja? Dasar-dasar DKV itu tuh kayak apa sih? Fotografi. Kalau untuk kelas 10 nya dasarnya fotografi dasar, terus sketsa dan ilustrasi, terus ada isu-isu global. Wow. Apa Isu itu? global juga. Isu-isu global. Technopreneur. Technopreneur kayak gitu lah. Kita nggak familiar ya sama kayak gitu. Wah, kita tuh waktu dulu ada pelajaran sketsa. Oh my god. Kita tuh waktu dulu ada pelajaran sketsa, terus apa lagi ya? Gambar, DDSR, kayak jadi buat nirmana Tinjauan tuh. seni juga. Nah, tinjauan seni. Kita buat nirmana tuh di DDSR, di sketsa tuh kita lebih belajar ke tipografi gitu nggak Iya. sih? Terus untuk gambar itu ngegambar kayak still life, nyobain kan, terus gambar Kayak kerangka gambar manusia. dasar-dasar Nah, aja iya. Oh, Di kamu berarti disatuin dalam satu mata pelajaran itu. iya sketsa dan ilustrasi namanya. Wow. Sistemnya gimana tuh? Kayak tiap minggu misalkan belajar fotografi, terus minggu depannya belajar ini atau gimana? Enggak sih, ada kalau misalnya ini kan ada modulnya tuh ya, sama kayak kurikulum yang sebelumnya, yang notabene pakai ini misalnya buku ada bab-babnya kayak gitu, Oke. masih kayak gitu. Tapi yang dipelajari itu lebih cenderung kayak disatuin kayak gitu. Tapi untuk kemarin tuh DPK tuh kita sama gurunya tuh kan beda ya, ada DPK yang buat digital, ada lagi DPK yang untuk tradisionalnya kayak gitu. Nah untuk DPK yang digital itu kan diajar sama Pak Arif, itu tuh belajar fotografi, entrepreneur, materi isu global kayak gitu. Nah kalau misalnya buat sketsa dan ilustrasi itu diajarinnya sama Bu Wina, bikin di mana yang gitu kayak gitu. Nah itu tuh lebih kepisah, kayak setiap pelajaran DPK tuh dibagi dua kan, hari apa sih
Kamis sama Kamis Jumat sama ya. Jumat. Kamis sama Jumat. Kamis tuh pelajaran Pak Arif. Kalau Jumat tuh Pak Arif sama Bu Ina. Double. Wow. Ya. Dan ada juga ya kebetulan kelas kita kebagi guru tamu sih ya. Iya. Hmm. Hampir tiap Jumat tuh kita selalu di studio belajar fotografi gitu. Seru nggak? belajar Seru fotografi? banget. Selama sebulan tuh Wow. lumayan kan ilmunya. Kayak udah mengerti ini, dasar-dasar fotografi kayak gini. Berarti ini nggak jauh beda ya sama kelas 11, kita juga belajar. Kalau dulu kita kelas 10 tuh Bu Wina ngajar tinjauan seni sama DKK. Iya. Nah, itu tuh kayak bikin nirwana. DDK gak sih? Iya DKK. Iya. Tuh, kita ini saking udah familiarnya sama kurikulum Merdeka sampai lupa sama kurikulum kita sendiri. Gila, kacang lupa kulitnya. Aduh, soalnya kita tuh sering lihat kan kayak di status WhatsApp adik-adik kelas kita pusing sama kurikulum Merdeka. Jadi penasaran juga nggak sih, emang kalian tuh ngapain aja sih gitu kurikulum Merdeka tuh? Kurikulum merdeka yang sangat merdeka. Sangat-sangat merdeka. Merdeka Hidup banget ya. kurikulum merdeka. Nah, kita tuh kan ini sekolah SMK 14 Bandung itu sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan kan. Yang pasti banyaknya tuh belajar tentang jurusan. Nah, di angkatan kita kebetulan kita tuh nggak belajar kayak IPA, IPS yang kayak gitu. Tapi denger-dengar nih ya, Kelas kelas 10 10 nih belajar tuh IPA, IPS atau kalau nggak salah IPAS ya namanya. Betul sekali. Korek. Gimana tuh? 100. Kan pusing gak sih? Soalnya kan bayangannya masuk SMK tuh terbebas dari IPA, IPS, fisika, kimia, bayi gitu. Belum ke jurusannya ya. Iya, kan? pusing gak Gitu sih? ya. Salah satu alasan kenapa aku mau masuk SMK tadinya. Hmm. Itu tuh karena aku mau menghindari matematika, IPA, sama IPS. Aku juga gitu Tapi sih. ternyata aku ketemu sama IPAS. Aduh. Kakak percaya gak sih? Enggak Apa mungkin tuh? materi IPA sama IPS. Yang notabene IPS itu isinya geografis, ekonomi, terus dan lain-lain lah tentang Mengulang masa lalu kehidupan manusia. Terus kalau IPA itu tentang biologi, terus kimia, fisika disatuin, dijadiin satu tema project, terus disambung-sambungin. Bayangkan Gak kebayang sih sama aku, gak mau lagi bayangin ya. musiknya gak sih, Dit? Iya benar banget sih. Sampai kita disuruh nanam kampung. Tapi Gimana kampungnya tuh? mati. Terus Waduh. gimana? Ngaruh gak ke nilai kalian? Kayaknya Kurang tahu sih, tapi kayaknya ngaruh deh. Soalnya kampung tuh project penting gitu, apa gimana? iya, harusnya gitu buat PTS, tapi Tapi keburu mati gitu. matinya kenapa tuh? Overdosis air. Ternyata overdosis air juga gak baik loh teman-teman. Padahal hidroponik dia, tapi Wah. kagak tumbuh-tumbuh gitu. Dia tuh kayak malas tumbuh. Aku takut tambah dewasa. Yang ketemu dewasa. Kayak gitu. Kayaknya ya kalian tuh emang jodoh deh sama IPA IPS. Lihat yang menghindar malah ketemu. Iya. Tuh. Aduh, aku dikejar-kejar, dikejar Merasa seneng gak dikejar-kejar? Enggak. Enggak. Makasih. Di luar nalar ya. Di luar galaksi gue. Wah, di luar semesta ya. Yes. Oke, yang terakhir nih, minggu-minggu kemarin tuh sebelum kita kunjin, kebetulan kan ada project yang sering ditampil di pendopo, sampai speaker besar banget gitu, ya kan, bener kan? Itu tuh Jujur, katanya, kita ada sih. Iya. oh itu kelompok kamu. Yang aku bagian talk show gitu. Aku bikin talk show. Nah boleh diceritain nggak sebelumnya P5 tuh apa sih? Kita kepo loh sama P5 ini sampai Iya. jadwal belajar kita terganggu karena dentuman keras gitu. Boleh dong diceritain. P5. P5. P5 ini ya, kalau gimana ya? P5 ini adalah suatu proyek penguatan profil belajar Pancasila ya. Nah, itulah Pokoknya itu singkatan lah. Singkatan. Sampai Sampai lupa ya. P5. Nah, P5 ini tuh suatu proyek yang dibuat proyek besar. Dan ini tuh bakalan kayak dibikin modul terus ditampilin kayak gitu gak sih? Dipresentasiin gitu. Nah, di dalam proyek ini juga kita nggak bisa sembarangan cuma tinggal ngerjain, tapi bikin proposal, rancangan kegiatan, terus rancangan pembagian tugasnya, terus dan lain sebagainya. Saya isi proposal. Jadi kayak panitia gitu ya. Kayak gitu, lebih kayak organisasi sih, lebih tepatnya kayak lebih di organisasi kayak gitu. Terus P5 ini ada temanya. Tema khusus juga. Ya, tergantung temanya. Kita ngerjain sesuatu tuh kayak ada temanya. Waktu itu temanya apa sih, Din? Narkotika sama pornografi. Iya, anti narkotika sama anti pornografi. Ya. Apa sih anak tipe? Anak tipe. Anak tipe. Oh ya, sempat baca
kampanye. Kita tuh kayak bikin kampanye Kayak demo gitu. Kayak bikin kampanye supaya nggak ada anak-anak SMK Plus Bandung itu bisa terhindar dari narkotika dan juga kecanduan pornografi. Pencegahan. Ya sejenisnya kampanye pencegahan gitulah. Itu kayak Sampai nggak bisa berkata-kata loh. kehabisan kata-kata. Ini kita mengungkit masalah yang tidak perlu diungkit ya Iya sepertinya. benar. Mana selanjutnya tuh sebentar lagi kita Desember. Ada apa Iya. tuh sama Ada Desember? project. Waduh. Kalau kemarin dibagi 2 kelompok besar, Sekarang kita berkelompok dijadiin satu kelas. Oh jadi Bayangin. yang bulan kemarin tuh satu kelas tuh dibagi 2 kelompok. Ya kelompok yang kecanduan pornografi sama kelompok yang kampanye anti Oh, narkotika temanya itu. bagi 2 gitu. Tapi kelompoknya tuh kalau nggak salah ada 6. Ada 6 kelompok. Dari seluruh angkatan. Dari Enggak, satu kelas. satu kelas. Oh. Ada 6 kelompok dan ada yang collab juga ya. Ya. Ada yang kolaborasi kelompok aku juga. Nah bulan Desember dijadiin satu Satu kelompok. kelas. Satu kelas satu kelompok, bayangin ada 36 siswa, koordinatornya nggak tahu ada berapa biji, terus Wow. Kalian kuat ya mentalnya ya. mental baja, mental Ini baru kelas 10 ya, belum kelas 11 dan kelas 12. Baru kelas 10 ini tuh. Oke, jadi mungkin sama ini kalian kayak udah tahu lah ya, kayak kita udah sedikit-sedikit spill gimana rasanya kurikulum 2013 dan gimana rasanya kurikulum Merdeka, sorry. Nah, mungkin ada pendapat gak sih kayak andai aku bisa membalikan waktu atau andai aku bisa apa gitu yang bikin angkatan kalian tuh jadi kurikulum 2013 kan lebih milih mana? Aku lebih memilih kurikulum merdeka Oke, kenapa tuh? karena nggak ada PTS. Tapi aku setuju sih sama kamu. Aku nggak suka tes tulis. Gak suka. Aku lebih suka tes lisan daripada tes tulis. Berarti kamu tipe orang mungkin yang lebih suka ngerjain project kayak gitu ya, langsung praktek gitu. Kalau Betul. kamu gimana? Kalau aku sih sama kayak Nadia, suka sama kurikulum merdeka ini, tapi kayak ya capek juga sih kamu. Nah, Apa ya? kekurangannya itu capek karena Bikin capek. Bahkan waktu pas kemarin project pun aku ngerjain sambil sakit sih. Wah, perjuangan Iya, banget kuat ya banget. berarti ya Allah. aku Kayak juga kemarin sebenarnya sakit juga. Sakit juga. Pas P5 tuh. Hampir satu kelas tuh sakit semua sambil sakit ngerjain. berjamaah Iya. ya. Tapi untung loh mereka bisa kayak masih bisa ikut P5 terus masih bisa berpartisipasi gitu. Dibisa-bisain sih kayaknya. Terpaksa itu mah. Habis Mau ini nggak mau. puskesmas penuh nih sama angkatan. Jangankan puskesmas kali aja polisi sakit jiwa. Wah, langsung penuh gitu. Stres kayaknya. Oke, kalau mungkin aku mau ngeluarin pendapat aku juga. Aku kayak lebih penasaran juga sama kurikulum Merdeka, kayak ngelihat kalian praktek, terus emang PTS tuh emang pusing banget gak sih? Kayak kita harus ngapalin materi yang dipelajarin dari awal masuk sampai mungkin semester 2 dalam satu buku gitu kan banyak ya pasti. Terus kita harus keluarin, harus ingat-ingat semua materinya di satu momen. Itu emang bikin pusing banget. Nah, Jadi aku Pusingnya tuh minta ampun. iya, jadi ya pengen ngerasain juga ngikutin kurikulum Merdeka tapi belum tentu nih mental Iya. kuat. Jadi ya Tapi syukur-syukurin aja. di kita juga ada nggak sih pelajaran-pelajaran tertentu yang udah kayak ngikutin presentasi terus Iya, tes lisan kayak bener-bener. gitu. Kita akhir-akhir ini juga lebih banyak presentasi juga tapi nggak separah kalian sih. Iya. kayaknya. Kita masih aman ya. Masih bisa di batas normal. Iya. yang paling parah tuh ya, aku ada pengalaman sama Oke. ya aku Dini waktu kita ngerjain kelompok sejarah gitu. Oh kalian satu kelompok nih kebetulan. Kebetulan Ya, waktu itu kebetulan kita sekelompok kita ya. satu kelompok. Waktu itu pelajaran sejarah kalau nggak salah tuh bikin apa sih karton buat presentasi. Itu materinya tuh tentang masuknya Hindu Buddha yang Hindu Buddha ya. Yang Hindu Buddha di Indonesia. Masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, habis itu tuh kelompoknya tuh kayak gak ada respon kan ya. Iya. Mana ketuanya belum ditentuin, terus kelompoknya nggak ada respon. Itu tuh cuma kita ngerjain Hamin satu. Hamin satu. Hamin satu tuh kita ngerjain kelompok itu cuma berlima. Wow. Kita aku, Dini, Fajri ya sama Sigit sama siapa satu lagi? Rifki. Nah, cuma 2 Oke. teman laki-laki aku lainnya. Mereka doang yang berpartisipasi dan mereka pun bikin konsep mentah. Mentah. Nah, diterusinnya tuh besok karena udah kesorean. Berhubung kesorean kan suka tuh ya suka keliling-keliling. Ya, ngecek ya. Ayo pulang diusir. Sampai Ayo, gitu pulang. ya. Pulang dulu
katanya udah maghrib gitu Iya. kan, nggak boleh terlalu sore di sini, apalagi nggak ada pembinanya eskul atau gimana. Iya. Akhirnya kita pulang kan, dilanjutinnya besok kita cuma punya konsep mentah. Kita ngerjain dari jam pertama pelajaran sampai selesai itu di jam pelajaran sejarah. Oke. Itu hari H kita baru Hari H-nya finish. ngerjain. Aduh, Wow. Untung Selesai gak tuh? Alhamdulillah selesai. hebat ya sih. ya, anggota kelompoknya tuh mau diatur. Masih kayak bisa diajak kerja sama gitu ya. Walaupun sebelumnya nggak ada respon ya. Apalagi waktu itu tuh kita tuh pelatihan Telkom jadinya. Iya, kita pelatihan dan mereka ditinggalin kan sama kita. Ya akhirnya kita komunikasi lewat WA gitu. Kayak kita suruh-suruhnya lewat WA dan alhamdulillah ini dikerjain sih. Alhamdulillah. Iya, syukur banget sih. Alhamdulillah banget. Oh. Deg-degan banget gak sih momen-momennya tuh? Mana tahu gak sih? Apa Aku nggak kebagian presentasi hari itu. Sedih gak kamu? Sakit hati. Kenapa tuh sakit hati? Udah Merasa ngerjain dikhianati? capek-capek. Taunya yang presentasi kelompok paling dulu. Ya, Oh jadi per hari itu beda gitu waktu presentasinya? Gimana? Karena jam pelajarannya terbatas. Oh, kurang ya buat semua kelompok. tapi mereka tuh udah kayak termasuk hebat banget gak sih ya? Iya, sumpah. Salut hebat banget deh. itu. Kayak mungkin pelajaran-pelajaran yang lain bikin pusing, tapi tugas yang lain juga tetap dikerjain gitu Iya. kan. Keren sih manajemen waktunya. Kita aja kadang Bisa ngatur masih, waktu iya gitu kita kan. aja kadang masih pusing gak sih kayak ngatur waktu ekskul sama belajar ngerjain tugas. Keren sih. Tepuk dong, kasih apresiasi diri. Ayo, self appreciation, ayo. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Ketemu lagi di talk show lain kali dengan bintang tamu yang super seru banget pasti nantinya. Sampai jumpa di lain video. Bye. Udah.